Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore pada jemaat kasih Tuhan. Bersyukur, bersuka cita hari ini kita kembali ada dalam rumah Tuhan, amin. Kita mau mengucap syukur kembali kepada Tuhan. Seminggu sudah berlalu dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pasti tentu kita alami, amin. Siapa merasakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah tetap kebaikan Tuhan tetap kita rasakan sampai selama-lamanya. Tuhan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak hanya bagi Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan yang bertata atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku ada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin, amin. Menahan kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendekat nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, menyatukan kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Menanam kekuatan, biarlah semua yang bernafas
bagi kita. Maka dari itu kita mau bernyanyi, mau bersorak bagi namanya. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Setiap pujian dan hormat, setiap kuasa hanya bagi Engkau Tuhan. Tunduk laut tergelora mendebar namamu. Kami mau bersuka di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk laut tergelora mendegar namamu. Ku bersuka atas perbuatan. Selama kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya, 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 haleluya. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan terima kasih yang kami dapat katakan sampai detik ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua hanya karena kebaikan, hanya karena kemurahan daripada Engkau, bukan kuat gagah kami Tuhan. Siapakah kami di hadapan Engkau tanpa Engkau Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi oleh karena Engkau Tuhan kami mampu berdiri sampai hari ini. Kami mampu bernyanyi sampai saat ini, dan kami mampu bersorak sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan nama-Mu, kami akan membesarkan nama-Mu pada sore hari ini sebagai ungkapan syukur kami bahwa Tuhan sudah memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, ada janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan juga bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, berarti kita menang. Amin. Kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan, sebab pengharapan kita ada di dalam Tuhan, pengharapan kita ada di dalam Yesus saja. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau bersuka cita sore hari ini, tanggalkan dulu beban kita, sebab saat kita memuji Tuhan, ada harapan yang baru buat kita semua. Amin.
saja. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Dia pembawa jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan. Mari sama-sama nyanyikan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Sekali lagi katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Dia juga yang melepas setiap dosa-dosa kita semua. Oh, haleluya. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Mari jemaat katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin Tuhan. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapan. Yesus dia harapanmu. Yesus dia harapan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Amin. Maka dari itu jangan pernah beranjak dari Yesus. Selama kita hidup tetap ada bersama dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama saya ajak kita bangkit berdiri. Ketika kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Yesus, hidup kita pun juga harus diserahkan ke dalam Dia. Hidupku sekarang ku persembahkan hanya kepada Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus. Katakan terimalah sekarang. Oh, persembahanku, korban yang harum, menyenangkan-Mu, senang hatiku, senang jiwaku. Aku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari nyatakan dengan imanmu. Aku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya, kasih padamu. Tuhan hidup selamanya, senangkan hatiku. Tak berubah selamanya, kasih padamu. Tuhan hidup selamanya, senangkan hatiku. Puji Tuhan, ketika kita hidup bagi kesenangan Tuhan, memberikan segenap hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Hidupku sekarang, ku persembahkan hanya bagi Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum, menyenangkan-Mu, senang hatiku. Pandang katakanmu di hadirat Tuhan. Katakan dengan imanmu. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah. Kan ku sembah Kau Yesus
berubah selamanya. Kasihku padamu hidup selamanya. Bersenangkan hatimu tak berubah selamanya. Kasihku padamu hidup selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah selamanya. Amin. Tidak akan pernah berubah selamanya Tuhan. Kami mau tetap hidup selamanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Yes. Ku mau hidup selamanya. Senangkan hatimu Tuhan. Tak berubah selamanya kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya. Senangkan hatimu. Tak berubah selamanya kasihku padamu. Mau hidup selamanya. Senangkan hatimu Tuhan. Senangkan hatimu Tuhan. Senangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ada pengharapan yang baru dan hidup kita selalu ada di dalam Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Yang terbaik yang Tuhan mau adalah segenap kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bawa yang terbaik pada sore hari ini. Untuk kembali disegarkan, untuk kembali dipenuhkan lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kembali mau diperbaharui sore hari ini Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau setia atas kehidupan kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kelaparankah, kemiskinankah, kesusahankah, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Tetap tinggal di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan. Amin. Yang memberikan keselamatan. Amin. Haleluya.
Kau pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku. Amin. Dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Amin, amin. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku. Tuhan mandi dalam hadiratmu. Buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau yang hadir di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Tuhan mandi dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Amin, amin. Kau setia bagi kami Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya, haleluya. Kau tetap setia Tuhan. Kau yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia bagi kami, sebab Engkau tidak dapat menyangkalnya Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Tidak lekang oleh waktu, tidak terbatas oleh waktu. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maka dari itu Tuhan, kami mau bawa yang terbaik. Kami bawa sembah kami mau bawa hormat kami mau bawa pujian kami ke hadirat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Mari ucapkan pengagungan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bawa sembah kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau setia, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan, bahwa Engkau dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau yang hadir di setiap langkah kami Tuhan. Kau yang hadir di setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Hadiratmu Kau buktikan Engkau setia. Kami mengangkat tangan kami di hadirat-Mu Tuhan. Dan ku angkat
haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Glory, 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 Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus, ku sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Oh, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Gembala untuk berdoa dan memberitakan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Haleluya. terpujilah Tuhan. Glory. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan. Yesus. Haleluya. Engkau hadir. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Glory, glory, glory. Terima kasih ya Haleluya. Tuhan. Oh, we worship you. Thank Haleluya. you, Lord Jesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maha besar Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Syukur, terima kasih. Karena kesempatan ini kami raih. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hadir di dalam kesempatan yang indah ini. Di dalam rumah Tuhan. Tentu membuat dampak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tim pemuji yang sudah melayani kami. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Biarlah benih kebenaran firman-Mu ini jatuh ke tanah hati yang baik. Sebentar bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami. Mengurapi firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu. Kami semua dikuduskan dengan kuasa darah-Mu. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini Minggu tanggal 28 Juli 2024. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup yang memiliki iman. Berarti ada hidup yang tidak memiliki iman. Pasti ada bedanya hidup yang memiliki iman dengan hidup yang tidak memiliki iman. Bukan berarti otomatis kalau kita orang Kristen ini hidupnya memiliki iman. Belum tentu saudara-saudara. Tapi Tuhan mau ya kehidupan kita memiliki iman. Nanti kita melihat
hal itu. Coba kita baca dulu Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua. Ayat yang ke-20. Sebenarnya bagian B yang terakhirnya, tapi kita baca semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bacakan Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini ungkapan Paulus. Ya. Ditujukan juga kepada umat Tuhan secara khusus yang dipilih, ya, orang-orang Yahudi, tapi juga non Yahudi juga. Apabila ya hidupnya ya beriman ya kepada Anak Allah yang mengasihi dan menyerahkan dirinya. Ya, ini ditujukan ya. Paulus katakan dia menjalani hidupnya ini ya di dalam daging ini, kehidupan lahiriah ini itu dia jalani dengan iman kepada Anak Allah yang mengasihi dan yang menyerahkan dirinya, yang menebus, yang mengasihi, yang setia, seperti pujian-pujian kita tadi. Ini penting, ya, di mana hidup kita secara daging ini, secara fisik ini, hidup beriman kepada Anak Allah yang mengasihi, yang menebus. Dia juru selamat, dia Tuhan. Yang penting, seperti dalam pelajaran kita Matius pasal 8, karena orang-orang yang hidupnya memiliki iman, orang-orang inilah yang ada di dalam perjamuan Tuhan nanti, ya, di dalam kerajaan Allah katanya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dan 12 kita baca. Aku berkata kepadamu, banyak orang. Jadi bukan 1-2 orang. Dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan Allah. Orang yang dikategorikan dalam kelompok, masuk dalam kelompok perjamuan, duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan. Ini kelompok
Abraham, Ishak, Yakub ini termasuk orang-orang yang hidupnya memiliki iman. Sebab itu dalam Ibrani 11 mereka masuk dalam daftar pahlawan iman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Jadi bukan saja Abraham, Ishak, Yakub, tapi banyak orang yang berada dalam kerajaan sorga. Banyak orang ini adalah orang-orang yang memiliki iman. Karena ada yang menganggap ayat yang ke-12, sedangkan anak-anak kerajaan itu dia berpikir bahwa kerajaan itu adalah sebagai warisannya, tetapi dikatakan bahwa anak-anak yang merasa sebagai anak-anak kerajaan dicampakkan ke dalam kegelapan dan paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan mengira bahwa dia anak-anak kerajaan, tapi tidak ada di dalam kerajaan Allah, saudara-saudaraku. Karena apa? Mereka tidak masuk dalam kategori hidup yang memiliki iman. Kita mengaku bahwa kita orang Kristen, kita keluarga Kristen. Tapi kalau tidak memiliki iman, kepada anak Allah, kepada juru selamat sebagai Tuhan kita yang menebus, yang menyelamatkan kita, ada begini saudara-saudaraku, beda ya anggota keluarga sama orang yang cuma numpang di keluarga itu. Memang dia ada di keluarga itu, tapi bukan anggota keluarga. Kita percaya kepada Yesus. Itu anugerah Tuhan. Dengan iman kita diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih. Kenapa Yesus dikatakan aku berkata kepadamu banyak orang, ya, yang memenuhi kerajaan sorga, yang ada dalam kelompok Abraham, Ishak dan Yakub. Orang-orang yang memiliki. Nah, kalau kita membaca sebelumnya, ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dan berkatalah kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa, saudara-saudara. Bahwa yang dimaksud ini adalah perwira. Seorang dikatakan kepala yang membawai kurang lebih 100 orang. Memang ada beberapa golongan saudara-saudaraku pada waktu itu. Ya. Kalau dilihat bahwa perwira ini adalah kepala, ya, Romawi. Nah, saat itu sebenarnya Romawi itu apa ya?
di bawah jajahan Romawi gitu. Kalau dilihat dari orang dari segi keyahudian bahwa orang Romawi ini orang kafir, ya kan, karena tidak percaya. Saudara-saudaraku yang kasih, walaupun saudara-saudaraku yang kasih, dia punya status yang tinggi, perwira, membawahi 100 orang, ya, untuk ya di Kapernaum itu, saudara-saudaraku yang kasih, bahwa jajahan Romawi itu dikatakan bahwa perwira ini menyadari keberadaannya. Dia menghormati bahwa secara keyahudian dia orang luar, orang kafir. Dia tidak layak, ya, rumahnya didatangi, ya. Nanti gimana ya Yesus datang, ya, dianggap ya orang kafir. Tetapi kalau kita melihat bahwa perwira ini sudah mendengar, dia percaya, ya. Bukankah sebelum khotbah Yesus di bukit, Yesus memulai pelayanan, dia berkeliling ke seluruh Yudea, pasal 4, Matius pasal 4 ayat yang ke-23, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dari rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit, kelemahan, kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiara berita tentang dia di seluruh Syria. Dibawalah kepadanya semua orang buruk keadaannya, menderita berbagai penyakit, sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh Yesus menyembuhkan. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan, lalu kumpul di bukit. Yesus mengajar. Itulah khotbah di bukit. Tapi setelah dia khotbah di bukit, pasal 5, pasal 7, dia turun lagi, saudara-saudara. Orang mengikuti, ya. Di antara rombongan itu nanti kita melihat ayat sebelumnya, tapi melihat perwira ini. Tentu perwira ini sebagai perwira, dia dapat informasi mengenai Yesus, ya, bahwa dia anak Allah, dia punya kuasa, pelayanannya penuh dengan kuasa, menyembuhkan orang, ya, mengusir setan. Nanti kita membaca juga bahwa di dalam pasal 8 ini dia menguasai alam juga. Alam pun tunduk. Ketika angin ribut, disuruh berhenti, berhenti, saudara. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi perwira ini percaya bahwa Yesus punya kuasa, dapat menyembuhkan, dapat mengusir setan, bahkan alam ini pun tunduk. Dia percaya, saudara-saudara. Bukan saja percaya, percayanya penuh kepada Yesus yang mempunyai kuasa, tapi dia juga punya empati terhadap hambanya, saudara. Ini hambanya, saudara. Kalau kita belajar budaya pada waktu namanya budak, itu terserah tuannya. Kalau udah dibeli, ya, kalau sehat dipakai, kalau sakit nggak kuat lagi, lemah, bisa dibuang atau dibunuh, saudara-saudara. Lebih-lebih ini hambanya udah nggak produktif, nggak bisa lagi bekerja. Tapi perwira ini
dia menunjukkan rasa simpatinya ya kepada hambanya itu. Lalu dia, kalau kita bandingkan Lukas pasal 7 ya, Markus pasal 1 atau Lukas pasal 5, cerita yang sama gitu, bahwa perwira ini menyuruh orang-orang Yahudi gitu, yang kenal ya. Tapi ketika Yesus sudah mau mendekati rumahnya, dia menyambut ya. Tetapi perwira ini berkata, katakan saja sepatah kata. Karena dia menyadari bahwa dia adalah orang kafir, tidak layak secara keyahudian ini untuk menerima Yesus di rumahnya. Ya. Sebab itu dia katakan saja sepatah kata. Ya, sebagaimana dikatakan ayat yang ke-8, jawab perwira itu kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia akan pergi. Kepada seorang lagi datang, maka dia akan datang. Kerjakan ini, dia akan mengerjakan. Kita lihat, karena iman perwira ini, dia percaya sepenuhnya kepada Yesus, dan ada tindakan, saudara-saudaraku. Katakan sepatah kata saja. Ya. Sebagaimana dia punya anak buah, dengan perkataannya itu punya wibawa ya untuk memerintahkan pergi ke sana atau mengikuti perintahnya. Sebab itu dikatakan ayat 10. Yesus mendengar hal itu, heranlah dan berkata kepada mereka mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang orang pun di antara orang Israel. Jadi perwira ini dia punya keyakinan, percaya yang penuh kepada Yesus, disertai dengan tindakannya. Yesus nggak perlu datang, katakan saja, karena dia lihat bahwa Yesus punya wibawa, punya kuasa untuk menyembuhkan. Dan apa yang terjadi ayat 13? Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Luar biasa saudara-saudaraku yang kasih. Padahal budaknya yang sakit. Tapi dia memohon, dia percaya kepada Yesus. Nah, karena kepercayaan ya yang penuh disertai tindakannya, dia melihat Yesus seorang yang berwibawa, hanya katakan saja maka budaknya akan sembuh. Yesus pertegas, pulanglah, jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Sebab itu Yesus kagum karena perwira ini dia hidup memiliki iman. Kita jangan hanya jadi orang Kristen tapi tidak memiliki iman. Sebab itu tidak heran kita tidak mengalami mujizat. Tidak heran kita tidak diubah, tidak mengalami pemulihan, tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami kebebasan.
Karena hidup kita ini tidak memiliki iman. Kita orang Kristen, tapi tidak memiliki iman. Tidak punya keyakinan yang penuh. Disertai dengan tindakan kita untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara baca ayat sebelumnya juga. Ada orang kusta. Orang yang dikucilkan. Kalau dulu kalau orang kusta dia harus teriak, najis, najis, najis. Supaya orang tidak dekat. Bahaya itu. Ya ada jarak berapa meter. Dia harus teriak, najis, najis, najis. Karena kalau ada orang dekat, itu tertular saudara-saudara. Mungkin dia sembunyi, lalu dia lihat rombongan Yesus. Kan berbondong-bondong orang kerumun nih kan. Turun dari bukit. Ya. Di antara rombongan itu. Si orang kusta ini. Nggak tahu jenisnya laki atau perempuan. Pokoknya seorang kusta. Mungkin dia keluar dari sembunyian. Dia lari. Mungkin langsung terbelah kali ya kerumunan itu. Karena takut tertular saudara-saudara. Kita baca ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia. Dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Dia percaya. Dia sudah dengar. Yesus dapat menyembuhkan. Yesus dapat melepaskan. Membebaskan orang yang kerasukan setan. Bahkan alam pun tunduk. Dia dengan penuh keberanian saudara-saudaraku yang kasih. Dia percaya. Sebab itu dia datang saudara-saudara. Dengan resiko tadi. Bisa saja orang melempar dia, saudara-saudara. Karena dia berpenyakit kusta yang kalau saudara baca itu, kusta ini stadiumnya udah akhir. Saudara-saudara, ini penuh dengan kusta. Jadi udah stadium akhir nih, saudara-saudara. Dia percaya, dikatakan, kalau Tuhan mau dapat mentahirkan aku. Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahir. Dia percaya saudara-saudara. Tapi imannya disertai dengan tindakan. Dia datang memohon. Dengan segala resikonya saudara-saudara. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Pada waktu itu orang menghindar. Orang kusta biasanya tinggal di goa-goa. Ada keluarganya menjaga jarak. Mungkin memperhatikan, memberikan makanan, ya, ditaruh dari jauh. Dia hanya hidup kelompok dengan orang-orang kusta. Dikucilkan. Tapi dia percaya sepenuhnya, yakin bahwa Yesus punya kuasa, punya wibawa, bisa menyembuhkan. Dia datang saudara-saudara. Dengan tindakannya dia memohon. Kita lihat Yesus sangat mengasihi. Dia sebenarnya bisa saja nanti seperti perwira itu. Berkata, engkau sembuh. Tapi apa yang terjadi? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika saudara-saudara. Terjemahan lain, segera. Ini mujizat saudara-saudara yang kasih. Penyakitnya hilang.
Lalu ya supaya dia diterima juga ya hukum pada waktu itu, dia harus pergi ke imam memberikan persembahan seperti yang diperintahkan Taurat Musa. Ya. Baru imam itu melakukan upacara bahwa orang ini udah tahir, diumumkan dia sembuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari barat banyak orang datang, dari timur banyak orang datang, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub dan dalam kerajaan. Karena apa? Orang banyak ini dalam kelompok hidup yang memiliki iman. Sampai ungkapan ini diutarakan karena Tuhan memuji hidup yang dimiliki perwira itu, hidup yang memiliki iman. Dia melihat Yesus seperti melihat dirinya punya kuasa, punya wibawa. Begitu juga orang kusta ini. Dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Mungkin secara logika nggak mungkin, saudara-saudaraku yang kasih. Tapi dia datang memohon. Perwira itu juga dia datang memohon. Saudara-saudaraku yang kekasih, penting dalam hidup kita. Ya, jangan hanya kita puas jadi orang Kristen, tapi hidup kita harus memiliki iman. Ya. Firman Allah katakan hidup dari iman datang kepada iman. Terus proses, saudara-saudaraku. Roma pasal 1. Saya dibatasi oleh waktu, jadi nanti kita sambung lagi. Ya. Bagaimana berjalan dengan iman. Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman datang kepada iman. Ya, ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Tapi iman, keyakinan kita yang penuh disertai dengan tindakan melakukan ya jalannya Tuhan, saudara-saudara. Kita sudah dimulai dengan iman karena kita diselamatkan karena anugerah Allah, kasih Tuhan, kita diselamatkan karena kita beriman. Lalu proses dalam hidup kita juga ya harus berjalan dengan iman supaya kita hidup kudus sebagaimana Tuhan kudus. Itu proses, saudara-saudara. Kita hidup harus terus dalam iman supaya apa? Kita meraih berkat-berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, ayat yang terakhir. Nanti kita sambung minggu depan. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudara ngaku orang percaya, orang Kristen. Tapi kalau saudara tidak menjalani hidup saudara dengan kepercayaan yang penuh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disertai dengan tindakan mengikuti jalannya, pada hakikatnya imanmu itu mati. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa memiliki iman, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak meraih berkat-berkat, ya, kesembuhan dan lain-lain itu, saudara-saudaraku. Jadi hidup yang memiliki iman adalah
hidup yang percaya sepenuhnya ya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita juga tindakan kita mengikuti jalannya, kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Tiada Yang Dapat Pisahkanku Daripada Terang Kasih. Gembala ke depan untuk berdoa firman Allah, berdoa buat kita semua. Yang tak bisa dunia berikan, kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahan. Setia kepada Kami.
kami Tuhan harus setia kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam setiap langkah kehidupan kami Engkau selalu ada. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah kami umat-umatmu datang kepadamu dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami angkat hati, kami angkat tangan kami kepadamu. Tanda kami berserah, berserah penuh kepada Engkau. Haleluya. Jangan pengiringan kami gagal Tuhan, karena kami tidak beriman kepada Engkau. Haleluya. Hari ini Engkau mengingatkan kami. Biarlah kami menjadi gereja yang punya iman kepada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kerajaan sorga. Haleluya, kami ada dalam perjamuan bersama Engkau Tuhan. Hingga pelayanan kami tidak sia-sia. Apa yang kami kerjakan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menasehati kami. Bahkan Engkau juga sudah menegur kami Tuhan. Kalau selama kami ini Tuhan berjalan tanpa iman, tanpa percaya, haleluya, mengaku orang Kristen tapi tidak punya iman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami mau ada di dalam kerajaan sorga. Kami mau ada dalam perjamuan bersama dengan Engkau Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, terus memimpin perjalanan hidup kami, untuk kami memiliki iman yang benar kepada Engkau. Tanamkan firman-Mu kepada kami Tuhan. Tanamkan Tuhan. Dan firman ini akan terus menuntun kami dan memaksa daging kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya pengakuan mulut kami sebagai anak Allah, tetapi kami benar-benar Tuhan menghidupi Tuhan. Hidup ini di dalam Engkau, di dalam iman kepada Engkau. Kami sungguh-sungguh dalam melayani-Mu, sungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu, sungguh-sungguh melakukan tugas kami di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu keadaan kami. Firman-Mu datang Tuhan karena kondisi yang ada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau tidak membiarkan kami lebih jauh lagi daripada-Mu, tapi Engkau sedang mengembalikan kami kepada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkat Tuhan buat hamba-Mu yang sudah sampaikan firman Tuhan kepada kami. Sekarang Tuhan kami akan membawa persembahan kami. Biar Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Dan kami percaya pun Tuhan akan disenangkan lewat apa yang kami lakukan ini.
Tuhan mengurapi pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas hari ini Tuhan. Dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa juga buat Indonesia. Kita berdoa untuk pilkada. Dan Tuhan tolong. Kita berdoa buat yang sakit. Kita berdoa buat semua teman-teman kita yang ada. Diberkati dalam setiap langkah-langkahnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online, engkau percaya bahwa Tuhan akan mengangkat segala beban sakit penyakitmu. Dia akan membebaskan, melepaskan saya dan saudara. Dia punya kuasa untuk melakukannya itu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan umatmu yang terangkat Tuhan. Hamba juga mewakili, memohon kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau juga mengulurkan tanganmu yang penuh dengan kuasa itu kepada kehidupan kami masing-masing. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus alami kesembuhan. Yang kekurangan Tuhan mengadakannya. Yang mempunyai permasalahan diberikan jalan keluar. Yang terikat dengan beban dosa dan Tuhan memberikan keringanan dan melepaskan. Tuhan hiburkan kami, Tuhan pulihkan kami. Tuhan nyatakan berkat-Mu kepada kami semua. Kami tak lepas-lepas berdoa Tuhan, putus-putusnya untuk berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit juga. Buat Bapak Samuel di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan sementara sempurna. Kami juga berdoa buat Ibu Sarce Palit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan bilu-bilu Yesus. Juga Ibu Nenggolan, baik Ibu Samuel, Tuhan pulihkan semuanya. Juga Oma Diana, Oma Ice, semua Tuhan sempurnakan kesehatan. Jemaat yang sakit juga Tuhan sempurnakan kesehatannya. Kami semua Tuhan Yesus disehat-sehatkan selalu. Kami akan senantiasa mengalami kebaikan Tuhan. Kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tolong di dalam kehidupan umat-Mu. Tolong di dalam kehidupan umat-Mu, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, bahkan pendidikan anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Tuhan tolong juga berikan roh takut, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Sehingga menjelang pilkada khusus, secara khusus di DKI, Tuhan tolong berikan keamanan. Semuanya kami tahu di dalam kendali Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang akan memimpin pemerintah. Kami hanya berdoa berikan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada pemimpin-pemimpin kami yang lain. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong mereka semua. Juga pimpinan-pimpinan organisasi gereja-gereja di muka bumi, khususnya GPDI, dari Majelis Pusat, Majelis Daerah, Majelis Wilayah, para gembala, pengerja hamba-hamba-Mu, Tuhan tolong mereka. Tolong hamba-hamba-Mu dimanapun saja mereka.
sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi juga Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kita tetap mengangkat kedua tangan kita. Biarlah kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang pada Yesus dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima selamat datang.